Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Di pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa saat ini kita akan membahas huruf syafawiyah. Tetapi ya setelah kita membahas huruf shafir. Karena ya sabqul lisan ya sebenarnya ya masih ada sebenarnya huruf-huruf lisan ya yang keluar dari ujung lidah selain huruf shafir ya, selain huruf nat'iyah dan huruf asaliyah. Sekarang kita masuk kepada huruf lithawiyah. Jadi belum ya, insyaallah kita belum sampai huruf syafawiyah atau huruf yang keluar dari bibir, belum. Kita masih pada pembahasan ya, kesalahan-kesalahan yang muncul atau terjadi ketika mengucapkan huruf lidah. Ya, huruf lisan. Ya, tepatnya di huruf lithawiyah. Apa itu huruf lithawiyah? Ini lithawiyah ini sebenarnya adalah laqab. Laqab itu apa? Julukan. Namun laqab ini laqab lughawi. Ya, artinya apa? Ini berbeda dengan sifat. Jadi ada istilah nit'iyah, apa lagi? Asaliyah, hawaiyah, apalagi shafir, apa namanya itu istilah? Ya. Ya, kalau shafir ini ada kaitannya dengan sifat. Bukan? Seperti ini. Ya, lithawiyah. Ya. Ini julukan secara bahasa, tata bahasa ya. Pendekatannya apa? Dikenal secara ungkapan bahasanya. Ini dinamakan dengan huruf lithawiyah. Kenapa dinamakan dengan huruf lithawiyah? Ya. Penamaannya atau julukannya lithawiyah karena huruf-hurufnya keluar apa? Dekat dari lithah. Ya. Jadi keluarnya dari apa? Dekat dari lithah. Dan sekali lagi perlu difahami bahwa lithawiyah itu sendiri ya, ini tidak sama dengan sifatnya. Jadi kalau kita membahas sifat huruf, maka ya tidak bisa disamakan dengan alqabul huruf. Ya. Karena ada yang memahami sifatul huruf sama dengan alqabul huruf. Ya, pendekatannya hanya secara julukan, laqab hurufnya. Ketika membahas cara pengucapan huruf, pendekatannya melalui apa? Istilah atau laqab hurufnya. Sehingga wajar ya terjadi kesalahan di dalam cara pengucapannya. Karena sejatinya berbeda antara sifatul huruf dengan alqabul huruf. Ketika dikatakan inda nutqil ahrufil lithawiyah, huruf lithawiyah ya, laqabnya, julukannya lithawiyah, maka tidak berarti kemudian makhrajnya atau sifatnya dari lithah, bukan. Al-lithah ya. Apa itu lithah? Hiya al-lahmul ladzi yanbutu fihi al-asnan.
pangkalnya. Pangkal apa ini masuk ke langit-langit yang dimana di situ tumbuhnya gigi seri atas. Itu lithah. Ini umpamanya gigi seri. Ya, ini pangkalnya di sini gigi seri ya. Nah, ini namanya apa? Lithah. Dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Al-lithah. Saya tidak tahu bahasa ilmiahnya apa atau bahasa Indonesianya apa. Ada pangkal gigi seri gitu aja ya. Ya, itu lithah. Ini kalau dibawa kepada cara pengucapannya atau makhrajnya salah. Wa, kan? Wa, ya. Fa. Padahal itu nah, ini contoh yang salah, jangan diikuti. Nanti yang keperucut yang salah, ya. Saya saja sebenarnya memberikan contoh ini khawatir gitu. Saya sendiri nanti ketika baca naudzubillah ya, yang terlontar yang salah. Ya, ini sekedar contoh saja. Ini kalau dha ini diucapkan sesuai dengan hurufnya, kita akan kesulitan. Ya, tidak tepat makhrajnya, sifatnya juga ya. Ya. Jadi bedakan apa itu sifatul huruf dan laqabul huruf ya. Sifat itu beda dengan laqab. Nah, coba kita perhatikan. Huruf lithawiyah ada 3. Dha, dzal, tha. Dha, dzal, tha. Coba baca bukan. Dha, dzal, tha. Nah. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil 'ulya. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa tha. Ayo. Lil 'ulya min tarafayhima. Ya. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa tha lil 'ulya min tarafayhima. Ini kata Imam Ibnu Jazari dalam nazamannya ya. Dha, dzal dan tha makhrajnya dari pangkal gigi seri atas. Betul? Salah. Dha wa dzalu wa tha, dha, dzal dan tha itu keluarnya dari ujung lidah. Ya. Dha dan dha, dzal dan tha itu makhrajnya dari taraful lisan. Ya. Dan ujung lidah atau taraful lisan ini sejajar atau menempel pada ujung gigi seri atas. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ujung seri atas gitu ya. Apa? Gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Makanya Imam Jazari mengatakan min tarafayhima, dari kedua ujungnya, ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Umumnya ini ujung lidahnya. Ujung lidahnya di sini. Ya, bukan di sini. Tapi di sini. Ini anggaplah gigi serinya. Ujungnya di mana? Ini ujungnya. Jadi di sini. Ujung ketemu ujung. Dha, ya, dhi, dhu, adh, dha, dhi, dhu, adh, tha, fi, thu, ath. 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama. Ya. Namun sifatnya berbeda. Ya, sifatnya berbeda. Kalau dari segi ya, jahar dan hamasnya, aliran nafas, aliran dan tertahannya nafas, ya. Dha dan dzal sama-sama tertahan nafasnya. Ya. Sedangkan tha mengalir nafasnya. Ya, dha dan dzal
itu diucapkan dengan menahan nafas atau udara. Sedangkan tha diucapkan dengan mengalirkan nafas atau udara. Bisa dipahami ya, Ma? Dari segi apa? Mengalir dan tertahannya udara atau nafas. Kalau dari segi mengalirnya suara, 3 huruf ini sama-sama memiliki sifat rakhawah namanya. Sehingga ketika diucapkan tempo atau durasi hurufnya panjang. Saat kita mengucapkan dalam keadaan sukun lebih jelas. Coba. Tidak macet. Ya, tidak macet suaranya. Suaranya mengalir. Ya, dengan sempurna. Ya. Kemudian dari sisi isti'la dan istifal. Dha berbeda dengan 2 huruf lainnya. Dha dibaca dengan tebal. Bahkan ya tebal sekali ya, dha itu ya, isti'la dan itbaq sifatnya. Ini dari sisi apa? Tafkhim tarqiqnya. Dha dibaca dengan tebal. Dalam setiap keadaannya, baik itu dalam keadaan berharakat maupun dalam keadaan sukun. Dha, dhi, dhu, adh, tebal, besar semua. Lain halnya dengan zal dan tha. Zal dan tha ini sifatnya istifal dan infitah. Tipis ya. Dha, dhi, dhu, adh. Ya kan? Tha, fi, thu, ath. Nah, tidak besar sama sekali ya. Ya, kecil atau suaranya apa? Tipis. Ya. Baik, ini dari segi apa? Sifatul hurufnya. Mari kita segera pindah ke ya, setelah kita mengetahui itu, ya ini semacam ya taksil ya untuk menyetandarkan pemahaman kita. Semoga insyaallah semuanya sama ya. Ya, tidak ada khilaf di antara kita. Insyaallah. Ya. Sekarang kita kenali ya, setelah kita mengetahui pengucapan 3 huruf lithawiyah ini dengan benar sesuai dengan makhrajna dan sifat-sifatnya. Sekarang mari kita kenali kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di dalam pengucapan 3 huruf ini. Yang pertama, ikhraju tarafil lisan 'inda nutqiha ziyadatan 'anil haddil matlub. Ketika mengeluarkan, jadi karena ini memang ujung lidah ini dikeluarkan. Tetapi ketika dikeluarkannya terlalu banyak, melebihi kadar ya yang diinginkan, ini termasuk kesalahan. Seperti apa contohnya? Dha gitu ya. Dha, sa. Sekali lagi ini contoh yang salah, jangan diikuti. Enggak apa-apa, jenengan ngetawain saya enggak apa-apa karena memang ini tidak wajar gitu ya. Berlebihan. Dha gitu ya. Kecuali bagi pemula yang mungkin lidahnya pendek, jadi ditarik gitu ya. Ditarik keluar. Wah. Dalam permulaan belajarnya barangkali tidak masalah ya, namun semakin hari harus semakin dilatih sehingga tepat mengeluarkan ujung lidahnya itu jangan terlalu banyak ya. Tetap harus dikeluarkan ya. Ujung lidah ini keluar sedikit ya, agar terrealisasi pertemuan antara kedua ujungnya. Maksudnya apa? Ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Ya, agar terrealisasi ini pertemuan antara ujung lidah dan ujung gigi seri atas, maka lidah ini apa? Ujung lidah ini apa? Keluar sedikit. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari ya di dalam kitab tajwidnya. Ya, memang harus dikeluarkan. Ya. Jadi mungkin tidak perlu terpesona mungkin dengan yang mengatakan ya, dha itu seperti za. Ya. Justru itu salah. Yaitu
tidak tepat, ya. Karena mengikuti umpamanya logatnya. Ya. Karena logat orang Arab kadang ya ada yang merubah tatanannya. Ya. Kalau itu di luar Al-Qur'an tidak masalah. Sering saya sampaikan di sini, kalau itu sebatas dialek ya, atau logat orang Arab mengucapkan beberapa huruf yang keluar dari tatanannya, tidak masalah, itu sebatas logat. Tapi ketika terbawa di dalam bacaan Al-Qur'an, ini yang menjadi masalah. Ya. Nah, ini contoh-contoh kesalahan ini kita kenali agar kita tahu mana yang tidak boleh dibawa kepada ya bacaan Al-Qur'an. Ya tadi, mungkin kita sudah benar tapi jangan terlalu berlebihan. Ketika mengeluarkan ujung lidahnya melebihi kadarnya, nah ini maka kita akan terjatuh dalam kesalahan. Yang kedua, wad'u tarafil lisan 'inda al-lithah aw as-safha dakhiliyah lithanaya al-'ulya. Meletakkan ujung lidah pada pangkal gigi seri atas atau pada dinding bagian dalam dari gigi seri atas. Ya. Anggaplah ini gigi seri atas, ujung lidahnya di mana? Di sini atau di sini, ya. Ya. Ada yang mungkin ada yang menjelaskan seperti itu gini ya. Namun ini termasuk kesalahan, ya. Ya. Makhrajnya kurang tepat kalau di sini, ya. Walaupun laqab atau julukan hurufnya ya huruf lithawiyah di sini ya, dekat di sini. Biza'mi annaha hurufun lithawiyah takhruju minal lithah, ya. Klaimnya apa? Menganggap bahwa ini kan huruf lithawiyah, maka keluarnya dari lithah. Ini anggapannya demikian dan ini anggapan yang salah. Dari awal kita sampaikan bahwa makhraj atau sifat itu tidak sama dengan laqab. Ya. Kalau hanya memahami makharijul huruf atau sifatul huruf dari laqab alqabul huruf, ya tadi, ya. Jadi kurang tepat, ya. Jadi yang benar bagaimana? Tetap ya di ujung gigi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Bukan ujung lidah menempel pada bagian yang darinya tumbuh gigi seri atas atau pangkal gigi seri, atau dari apa? Bagian dalam. Ya ini ya, dinding bagian dalam dari gigi seri, tidak ya. Bukan. Tapi di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibdalul dha'i shadan musyammatan zaya. Nah, ini tadi. Mengganti atau merubah dha itu shad yang beraroma zai. Shad yang beraroma zai. Contoh, ya, ini karena nggak ada suaranya, saya contohkan dari az-zalimin, az-zalimin. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya, barangkali di bahasa kita apa? Orang sulit mengucapkan zalim. Zalim ya itu. Ya kan? Itu sad musamma zaya. Zay. Zalim kan? Atau jolim? Hah? Zalim ya. Zalim itu kan? Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia karena sudah menjadi kata serapan gitu ya. Atau zalim gitu kan? Orang berbuat zalim. Jadi zai murni itu ya, zai. Kalau dalam bahasa serapan tidak masalah. Sekali lagi seperti tadi namanya orang Arab sendiri kalau ada dialek dha dibaca za, ya itu dialeknya tidak masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Karena dia tidak sedang membaca Al-Qur'an. Demikian juga kata serapan dalam bahasa kita, zalim itu zalim, ya. Zai pakai zai z ya. Namun dalam bacaan Al-Qur'an tidak boleh demikian, ya. Tidak boleh disamakan dengan dialek atau kata serapan kita, ya. Jadi tidak semua dialek Arab itu bisa masuk ke dalam qiraat Qur'aniyah ya, atau bacaan Al-Qur'an, ya. Jadi yang masih fasih saja gitu ya. Ya, adapun seperti ini ya maka tidak. Ini sama halnya seperti yang pernah kita singgung sebelumnya.
ya, seperti huruf qaf yang dibaca dengan G, ya, gul, ya, gul a'udzu birabbil falaq, ya, ini tidak. Baik, itu untuk dha. Jadi termasuk kesalahan menggantinya dengan shad yang beraroma zai atau bahkan dengan zai murni sekalipun. Zalimin tidak, zalimin, ya. Yang keempat, ibdalul dzali zayan. Nah, ini biasanya juga yang sering diganti zai itu apa? Dzal. Ya. Jadi mengganti huruf dzal dengan zai. Wazzakirin Allah. Zakirin. Katsiran wazzakirat, ya. Uzkurullaha zikran katsira. Ini salah kaprah, mohon maaf ya. Ya, ini sekedar contoh saja. Mohon jangan diikuti. Nanti kalau diikuti kok bacanya begitu? Siapa yang ngajarin? Aduh. Berat ya. Ini sekedar contoh saja. Ya. Sudah cukup untuk kita ketahui saja. Kita mengetahuinya untuk dapat kita hindari. Ya, kalau kita sebagai seorang guru atau orang tua, ya, dengan mengetahui kesalahan ini kita dapat mengoreksi, ya, anak kita, bacaan anak kita. Ibdalul dzali zayan, ya, wazzakirina, ya. Ini tidak tepat. Yang benar bagaimana? Wadzakirina. Coba wadzakirina. Nah, baik. Yang kelima, ibdalu tha'isinan au ta'a. Ya, mengganti atau merubah huruf tha menjadi sin atau ta. Ya. Dibaca bagaimana? Fakassarakum atau fakattarakum. Ya. Baik. Berikutnya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke abrazul akhta allati tahdutsu 'inda nutqil fa. Nah, ini berarti kita sekarang sudah masuk ke huruf syafawiyah. Ya. Jadi tadi sekaligus ya murajaah kembali apa yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baik. Apa saja? Jadi kita mulai dari huruf fa. Huruf syafawiyah, ya. Huruf syafawiyah sebagaimana yang kita kenal, ya, dari julukannya memang, ya, ada kesamaan dengan makhrajnya, ya. Ya, dari sama-sama dari apa? Bibir syafah. Ya, dijuluki demikian karena huruf-huruf syafawiyah ini, yaitu fa, mim, ba, dan waw, ya, waw yang bukan mad, ya. Jadi ada 4 huruf syafawiyah, itu ada 4. Fa, kemudian apa? Mim, ba, waw, ya, bukan mad. Ya. Atau waw dulu deh. Waw yang bukan mad, ya, kemudian apa? Ba dan mim. Baik, kita mulai dari fa dulu. Huruf apa ini, Pak? Bukan fa, ya. Bukan fa, tapi apa? Fa atau fa. Ya, fa atau fa. Bukan fa. Fa. Ya. Untuk huruf fa, apa saja kesalahan yang menonjol, ya, di dalam pengucapannya? Ada mubayaniha bisababi dha'fi hamsiha. Mengucapkan fa tidak jelas karena aliran nafasnya lemah, ya, atau karena sebabnya apa? Lemahnya aliran nafas atau hams.
wa katsarakum, wa katsarakum, ya. Harusnya gimana? Fa, ya, bukan seperti F dalam bahasa Inggris. Gimana F? Ya, F atau V dalam bahasa Inggris gimana? Mengucapkannya gimana? Ya, wah, umpamanya villa. Coba. Enggak, dalam ini ejaan apa namanya? Logat atau dalamnya orang. Kalau orang Inggris gimana? Villa gimana villa? Enggak, kita kan nyebutnya villa ya. Kalau orang Inggris, ini jangan-jangan enggak. Pasti pernah belajar bahasa Inggris kan? Gimana menyebutkan F? Ininya lemah kan ya? Apa namanya? Aliran nafasnya lemah kan? Ya, va. Seperti V malah ya. Jadi seperti apa? V ya. Padahal dalam bahasa Arab ya, fa mungkin mirip dengan F dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya kan? Ada kesamaan ya di sini. Fakatsarakum. Jadi aliran nafasnya kuat. Ya, atau hamesnya apa? Ya, tampak. Fakatsarakum. Taf'alun, bukan taf'alun. Ya, taf'alun. Ya, jelas. Yang kedua, qalbuha ila ma yushbihu harfa fi. Ya, waddafadi'a, ini maksudnya fi di sini itu dalam bahasa Inggris ya. Dalam ejaan apa kok ejaan? Logat Inggris gitu ya. Ini. Ya. Baik, jadi fa tidak diucapkan seperti halnya orang mengucapkan F atau V dalam apa aja. Logat bahasa Inggris. Baik, berikutnya ya, huruf syafawiyah berikutnya. Sekarang waw ya. Waw, namun perlu dicatat ini waw yang bukan mad. Waw yang bukan mad. Apa saja kesalahan yang terjadi di dalam pengucapan waw ini? Yang pertama, tafkhimuha in jawarat harfan mufakhama. Jika huruf waw itu berdampingan dengan huruf tafkhim, wawunya dibaca dengan tebal atau tafkhim pula. Wallahu. Ini termasuk kesalahan. Yang benar tetap tipis, wa. Wallahu. Wanya tipis, wanya. Wa. Wallahu. Ya, ingat wawunya tetap dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Karena itu termasuk kesalahan. Yang kedua, adamu dhammi syafataini dhamman tamman 'inda nutqiha. Ketika mengucapkan waw, bibir ini tidak mencucu. Ya, seperti malas gitu. Wa kana. Ya, contohnya wa kana. Ya. Bukan wa kana. Ya, karena asalnya demikian. Atau yang ketiga, ad-daghtuz zaid, tekanan yang berlebihan ala syafataini, ya, pada bibir ini, khasatan idza syuddidat, khususnya apabila wawu tersebut bertasydid, mimma yuhditsu laha dajijan, ya, di mana itu menimbulkan apa? Suara yang berisik, apa kok dajij ya? Suara yang apa? Gaduh ya. Suara yang ya gaduh ya. Ada kegaduhan ya. Ribut ya. Bisababi tadayyuqiz zaid lil makhraj. Karena disebabkan ya makhrajnya yang terlalu menyempit ya. Gini, qawwamina ya, khawwanan.
Harusnya apa? Dengan lembut. Qawwamina. Ya. Nekan bibirnya ini jangan kuat-kuat. Qawwa. Qawwa. Ini qaf atau kaf? Qaf, tebal, bukan kawwa. Qawwa. Qawwamina. Khawwanan athima. Ya, jadi bukan khawwa, ya, tidak. Khawwa. Wa, bukan wa, ya. Ingat, jangan berlebihan di dalam menekan bibirnya. Baik. Selanjutnya, ya, dan dengan ini nanti kita tutup kajian kita. Abrazul akhta'i allati tahdutsu 'inda nutqil ba' wal mim. Kesalahan yang menonjol yang terjadi pada saat mengucapkan ba dan mim. Ba dulu. Ba diucapkan dengan mengalirkan nafas atau dengan cara hamas. Bismillah. Bismillah. Bi. Ini ada hamasnya. Ya, ada aliran udaranya yang benar tertahan. Bi. Ya. Memang mirip dengan P. Ya enggak? Ba ini mirip dengan P. Tetapi pengucapannya beda sebenarnya. Kalau ba ini diucapkan dengan menahan nafas, kalau P ada nafasnya kan? P. Ya, malah seperti P jadi. Tafkhimuha in jawarat harfan mufakhama. Termasuk kesalahan mengucapkan ba itu, alhamdulillah, dengan tebal. Apabila atau jika berdampingan dengan huruf tebal. Ini seperti ba yang berdampingan dengan ta. Al-batil. Ini salah. Yang benar tetap tipis. Al-batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Ba tetap tipis. Batil. Bukan batil. Ya, batil. Yang ketiga, ada muqalqalatiha in sakanat. Jika dalam keadaan sukun tidak berqalqalah, tidak memantul suaranya, ini termasuk kesalahan. Yang benar dipantulkan, ya, atau qalqalah. Yub, bukan yubsirun, tetapi apa? Yubsirun, gitu ya. Yang terakhir huruf mim. Apa saja contoh kesalahannya? Batru sautiha 'indal waqfi 'alaiha hatta takadu tasiru ba'an. Ar-rahim, macet gitu ya. Ar-rahim, seperti ba jadinya. Hampir saja menjadi seperti ba, ya. Harusnya gimana? Ar-rahim. Ya. Coba. Ya, jangan di butter, artinya apa? Jangan dipotong, dipangkas. Suaranya jangan dipangkas ketika berhenti pada huruf mim. Ya, ar-rahim. Ya. Tafkhimuha in jawarat harfan mufakhama. Sekali lagi, ya, di sini jika berdampingan dengan huruf tebal, ya. Ini kalau mimnya dibaca dengan tebal, ini termasuk kesalahan. Contohnya makhmasah, makhmasah. Ini salah. Yang benar tetap tipis. Makhmasah. Coba makhmasah. Makhmasah. Nah, yang ketiga qalqalatuha in sakanat. Nah, ini kebalikan dari ba, ya. Kesalahan ini apa? Memantulkan huruf mim. Yamtarun, ini salah. Yam, ya. An'amta, ini salah. Yang benar gimana? Yamtarun. Coba. An'amta. Nunnya, ya. An'amta. An'amta alaihim. Barakallahu fikum. Demikian selesailah sudah
ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan berkat taufiknya kita hari ini menyelesaikan kesalahan-kesalahan di dalam pengucapan huruf hijaiyah seluruhnya. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan kembali mengkaji ilmu tajwid ini, ya, yaitu tentang al-harfanil multaqiyan insyaallah bismillah, ya, tentang pertemuan antara dua huruf. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.